Terima kasih Tuhan. Kami membawa yang pulang pagi hari ini Tuhan. Pujian dan penyembahan yang keluar dari hati dan mulut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji Engkau, setiap yang bernafas memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan setiap kami umat-Mu pagi hari ini yang datang, kami bawa hati kami Tuhan, untuk kami layak memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kau ajaib dalam segala perkara Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti itu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami umat. Pagi hari ini kami bawa hati dan hidup kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami tahu di saat kami memuji meninggikan Engkau hadir Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir pagi hari ini bagi kami, ada segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan, ada kelegaan yang Tuhan berikan, ada jalan keluar yang Tuhan adakan bagi kami. Oleh sebab itu kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, karena kami tahu Engkau hadir di saat kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami umat-Mu, kami menyatukan hati kami menyatukan iman percaya kami Tuhan, untuk kami undang Engkau bagi hari ini lebih lagi masuk dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau Allah Kudus. Bekerjalah Engkau, berkaryalah Engkau Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau, dan kami sangat percaya Engkau sangat disenangkan dengan pujian kami dari umat-Mu. Terlebih kami yang memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertatalah Engkau bagi ibadah kami pagi hari ini. Kami siap diberkati, kami siap Kau lawati Tuhan, kami siap terima sukacita itu Tuhan. Kami percaya Kau hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya nanti. Engkau sungguh bekerja sangat luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama katakan amin. Haleluya, kemuliaan Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu, tim yang pagi hari ini melayani. Kami sangat bersuka cita pagi hari ini. Biar sukacita itu ada bagi kita semuanya. Amin. Yes. Bapak Ibu, kita mau salaman dulu ya. Kasih senyum kanan kirimu sambil katakan akeh syukure. Pagi hari ini kita mau banyak syukur kita sama Tuhan. Haleluya. Akeh syukure. Akeh syukure. Aja sama tae akeh syukure. Haleluya. Bareng-bareng belajar lagi ini ya yang belum bisa. Bakal luwe indah, coro lan
Dan untuk Bapak Yoga yang mau menyaksikan kasih Tuhan, saya beri waktu dan kesempatan. Monggo. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pertama-tama terima kasih karena kita semua bisa berkumpul di tempat ini berkat nama Tuhan. Dan saya bisa berdiri di sini berkat nama Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama sebelum saya kesaksian, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yoga Sutanto. Saya dari Kota Pasuruan. Pekerjaan saya di wira swasta dan pengacara atau advokat. Usia saya 36 tahun. Sini saya mau memberi kesaksian tentang jalannya saya dulu sebelum menjadi pengacara sampai jadi pengacara. Pada saat itu langsung saja setelah saya lulus SMA, saya itu sebetulnya nggak mau kuliah. Terus saya disuruh orang tua saya tetap untuk kuliah. Saya bilang enggak, saya tak bantu orang tua aja kerja usaha orang tua. Tapi karena orang tua terus memaksa untuk kuliah, ya sudah, akhirnya saya ngambil kuliah hukum. Berjalannya waktu, saya kuliah hukum sampai saya sudah lulus S1. Setelah S1 selesai hukum, saya akhirnya kepingin mengambil untuk profesi advokasi. Akhirnya tanya-tanya, setelah tanya saya sudah ada harus ikut mengikuti pendidikan advokasi. Pada saat itu mau daftar, ternyata pendidikan advokasi masih dibuka 1 tahun kemudian. Dan akhirnya saya juga berdoa, Tuhan gimana? Ya sudah mengalir. Saya akhirnya sambil menunggu saya ngambil kuliah S2 hukum juga. Nah, sambil kuliah terus sambil menunggu waktu, pas tiba masuklah untuk pendidikan advokasi. Setelah saya masuk pendidikan advokasi selesai, kita kan ada ujian untuk advokat. Di sana saya mendapat beberapa kali ujian, bukan 1 kali langsung bisa lulus. Di situ saya ujian 4 kali kayaknya baru lulus. Ujian pertama saya ujian, ya saya doa, belajar, tapi ternyata masih gagal. Dan kedua seperti itu, dan ketiga pun saya juga masih gagal. Akhirnya saya, ya apa ini Tuhan? Akhirnya saya berserah pada Tuhan. Ya Tuhan, kalau memang bukan kehendak Tuhan, ya sudah, saya gak jadi pengacara, sudah gak apa-apa, saya tak mundur. Tapi tak coba 1 kali lagi Tuhan ya. Terus setelah itu waktu itu saya gak sengaja membaca firman Tuhan, yaitu di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutangguhkan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam ayat ini saya mulai bangkit. Oh iya, semua itu pasti ada mujizat kalau kita berserah pada Tuhan. Akhirnya di sana saya berdoa dan saya menjalankan puasa. Saya betul-betul doa, puasa, dan waktu itu juga belajar. Padahal waktu itu saya terpecah menjadi 2 yang ujian terakhir itu. Karena pada saat itu ujian bersamaan sama tesis untuk S2. Ya Tuhan, ini apa wis tak serahno semua. Saya berserah dan berdoa. Akhirnya waktu ujian bersamaan sama tesis itu selisih 1 minggu. Tesis dulu, terus minggu depannya ujian advokat. Ya sudah, tak jalani. Ternyata puji Tuhan, Tuhan berkehendak lain, dan saya ternyata dapat lulus di ujian advokat itu. Dan akhirnya saya menjadi lawyer sampai saat ini. Ternyata kuasa Tuhan itu kalau sudah menginginkan kita jadi, ya pasti bisa. Dan saya sekarang ingin jadi advokat yang betul-betul untuk jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih. Ini Bapak atau Mas ya? Bapak. Terima kasih Mas Yoga untuk kesaksiannya. Puji Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan ya Mas Yoga.
kalau bisa menyelesaikan semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Biar pagi hari ini kita juga tidak henti-hentinya memuji kebaikan Tuhan. Amin. Tiada taranya, tiada bandingannya kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan sungguh nyata atas kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kami akan berdiri lagi. Musikan yang sukacita dengan semangat. Haleluya. oleh apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua baik, sungguh semua baik Tuhan. Apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kami adalah baik adanya,
Apapun itu Tuhan, kami mengakui Engkau Allah yang baik. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik Tuhan, semua teramat baik. Buat semuanya berharga dalam segala
dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat lawanan-Mu Tuhan di pada pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat lawanan-Mu di pada pagi hari ini Tuhan, sungguh memberikan suatu hal yang luar biasa Tuhan buat kami semua Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu menerima taburan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau persiapkan juga hati pribadi, lepas pribadi tempat ini Tuhan, untuk menerima sebagian taburan firman-Mu, untuk menjadi berkat yang indah Tuhan, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan Shalom. Ya, ini saya mau menambahkan sedikit ini. Ini sebenarnya jagoan yang saya bawa ini. Tapi kok tadi kesaksiannya rodok-rodok melo, kok poetik banget. Padahal ya saya sudah suruh persiapkan, tapi sedikit aja. Kadang curhat kepada sesama ini lebih transparan, lebih terbuka ya. Betul ya. Tapi saya garis bawahi dulu, ini sudah jadi bapak ya. Jadi bukan dipanggil mas, jadi sudah jadi bapak. Tadi WA-nya sempat tanya ya, lagu masih umur 36. Tapi saya tambahkan uniknya Bapak Yoga ini, saya tertarik, bukan saya naksir ya, bukan ya. Jadi di usia kalau tidak salah 28 ya, 28 dia sudah berani caleg. Jadi caleg dalam satu partai di Kota Pasuruan sana. Saya sempat diundang, sempat dia mengadakan ibadah, terus kita sempat kampanye juga ya. Tapi KO ya, kalah. Dan uniknya juga waktu itu saya juga tertarik di usia yang mungkin ya belum ya hampir mendekati 30 lah. Waktu itu dia sudah jadi seorang lawyer ya. Kasusnya juga banyak, saya juga pernah diceritain ya, sudah ada kasus-kasus besar juga. Tapi hari ini kok cuma diceritakan tentang dia jadi lawyer itu aja ya. Bukan ditagih ya. Tapi ya nanti kapan suatu saat dikasih kesempatan lagi sama Gembala Ibu Endang, nanti bisa dijelaskan lebih panjang lagi. Terutama luar biasanya, termasuk kalau jadi lawyer tadi kan istilahnya kuliahnya sampai sebegitu panjang ya. Saya nggak pernah kuliah, jadi dia tadi cerita kuliah sebegitu panjang. Waktu dia cari pendamping, nah, sampai kadang jam 11 malam ke rumah ke suatu tempat di sini kok tempatnya kok malam-malam dia ya enggak apa-apa, akhirnya jangan besok aja dilanjut. Kita cari, sepertinya kita cari-cari, tapi ya itu benar rencana Tuhan itu luar biasa dan endingnya indah pada waktunya. Tapi nggak disadari, kita cari ke sana, kenalan sini, ke sana, ujung-ujungnya nemu sendiri. Dokter bisa, luar biasa kan? Seorang dokter ketemu lawyer, masih muda-muda, luar biasa ya. Ini loh rencana Tuhan yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nanti kapan kalau ada waktu lagi, saya juga kenal dengan seorang ketua kejaksaan, masih muda, tapi saya tidak berani ngomong tepatnya, nanti dicari-cari. Jadi ketua kejaksaan ini, nah ini masih jomblo kalau ini. Masih jomblo, ketua kejaksaan ya. Nanti kapan kalau ada waktu, kalau dia tidak sibuk, nanti saya ajak di sini. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat Bu Endang, buat Gembala tempat sini yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terkhusus memberikan suatu kesempatan untuk kami melayani di tempat ini. Tema hari ini saya cuma sama-sama mengingatkan kita semua. Dan saat ini kita sudah agak terlupa karena sikon saat ini sangat-sangat luar biasa. Terlebih lagi sikon pemerintahan, politik, ekonomi ya, ini sangat-sangat mengkhawatirkan kita semua. Ya, tema hari ini kita diingatkan dengan tema judulnya Di Mana Rumahmu. Ini sangat-sangat luar biasa. Ini seakan-akan Tuhan ini memberikan satu pertanyaan kepada pribadi lepas pribadi. Di manakah rumahmu?
Ya, jadi bukan kita seakan-akan udah rajin pelayanan, rajin beribadah tiap minggu dan tidak pernah bolong sudah. Tapi kita melupakan kalau dikasih pertanyaan di manakah rumahmu. Ini 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1 saya akan bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi saat ini manusia sibuk sendiri untuk terutama membuat rumah di dunia ini dengan berlomba-lomba untuk waduh yang terbaik, yang terbesar. Lebih saat ini kalau kita lihat di kota-kota besar ini, wah luar biasa rumahnya, sangat seakan-akan harus mewah, harus besar. Kadang di rumah aja, dulu mungkin di mall-mall ada lift, sekarang di rumah-rumah juga sudah banyak lift memakai. Jadi seperti mengutamakan kenikmatan dunia untuk dinikmati. Perlu upaya untuk membuat rumah yang terbaik buat pribadi, untuk memuaskan keinginan daging kita. Jadi banyak pengikut Kristus fokus memperindah dan memperbanyak rumah sementara di bumi. Ini semua, saya bukan melihat tentang masyarakat umum atau jemaat-jemaat umum. Bahkan seorang hamba Tuhan gembala pun mereka rindu memiliki rumah yang mewah, besar. Begitu juga dengan fasilitas, mungkin mobil tidak cukup 1, bisa sampai 10. Nah ini kenikmatan dunia yang saat ini jelas kita lihat saat ini. Jadi di sini kita nanti menegaskan bahwa rumah kekal di surga disiapkan Tuhan Yesus bagi yang percaya kepadanya. Jadi kita ini melupakan bahwa sebenarnya rumah yang kekal ini sudah disiapkan sama Tuhan di sana. Sudah dibuatkan yang terindah di sana sama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Saya akan bacakan buat jemaat tempat ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Enak loh, tidak usah bangun, tidak usah apa-apa ya. Asal kita sudah percaya aja, sudah siapkan tempat yang terindah di surga. Setuju tidak? Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Tapi yang dilupakan, tadi diingatkan, ditanyai rumahmu di mana. Jadi coba rumah yang di dunia berlomba membuat suatu hal yang luar biasa, modif rumah yang luar biasa. Ini kita diingatkan rumahmu itu di mana. Dan ini tegaskan lagi, kamu sudah tak siap mau tempat di sana yang terindah dan kekal. Karena rumah di dunia saat ini gampang aja. Kamu bangun tinggi-tinggi kena gempa ya sudah hancur, betul kan? Kamu bangun seindah-indahnya, kalau kamu masuk di dalam dunia pinjam-meminjam ke bank nggak bisa bayar, itu cidol money. Terlebih lagi yang tidak kita bisa hindari adalah bencana. Ya kemarin saya ke Sidoarjo, kita baksos di sana ada 2 minggu yang lalu ada banjir bandang. Dan sampai saya sendiri ngeri kalau melihat itu, ngeri sampai tinggi. Saya bersama komunitas FGBMA. FGBMA ini seorang bisnismen atau pengusaha. Ya. Wijaya kok ikut-ikut. Saya juga pengusaha walaupun masih diusahakan. Tetap pengusaha, ya usaha tutul tahu, tutul kapur, tutul sembarangnya. Pengusaha enggak? Pengusaha masih diusahakan. Saya gabung, saya ikut bawa sembako, kita bagi-bagi di sana. Wah luar biasa. Dan benar-benar penyertaan Tuhan ini membawa kita ke tempat yang benar-benar ini loh, yang benar-benar membutuhkan atau benar-benar diberkati. Ya. Ini suatu rencana Tuhan yang sangat indah. Jadi saat ini kita jangan sibuk lah dengan keadaan dunia yang mungkin kita berlomba-lomba. Lebih tenangnya sibukkan diri kita ini dengan satu pelayanan, dengan satu fokus untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya senang sekali sampai saya wis ojo naik sih, kita di bawah. Tadi rekan-rekan saya jajak duduk bawah. Karena pelayanan ya seperti ini, dimulai dengan penyembahan dulu. Pelayan-pelayan berkumpul, menyatukan satu hati
hati, iman disatukan, fokusnya sama Tuhan dulu. Nah, saya yakin ini jadi ibadah yang sangat-sangat sempurna. Istilahnya menjadi ibadah yang sejati. Ya, saya tidak menghakimi tentang ibadah di sana-sana yang mungkin hanya persiapan, hanya sesaat aja, mungkin kumpul berdoa untuk pelayan-pelayan, setelah itu sudah melakukan ibadah. Tidak ada undangan khusus, kita ini terfokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita sudah apalagi duduk bersimpuh, wah saya tidak berani maju, saya sampai mojok, saya begini ayo. Ini benar-benar ini melihatkan ini loh, kusuknya suatu hati atau iman terfokus sama Tuhan. Itu mulai yang sangat luar biasa untuk mewujudkan ibadah yang sejati. Yang kita lagi kemuliaan buat Tuhan. Jadi setelah tadi kita diingatkan bahwa kita tidak usah repot-repot, sudah bikin rumah di dunia tidak usah repot-repot. Kita sudah disiapkan rumah yang kekal di surga sana. Tidak capek-capek, Tuhan sudah siapkan. Itu janji yang pasti. Tapi di sini nanti kita tahu syaratnya itu apa, supaya kita bisa memperoleh rumah kekal di sana. Percaya pada Tuhan Yesus, itu yang utama. Kalau kita nggak percaya, ngapain gitu? Kita nggak akan percaya bahwa ada tempat yang terindah itu di surga, nggak akan percaya. Karena apa? Kita nggak percaya. Tapi di sini diutamakan percaya pada Tuhan Yesus. Saya sampai berani ngomong, dimanapun saya ngomong bahwa Tuhan yang saya temui sebelum-sebelumnya, ya Tuhan seperti itu. Ada yang dianggap Tuhan dengan menyiksa diri untuk mencari sesuatu hal yang mungkin kok manusia bisa mati, manusia bisa sakit, kaya, miskin, meninggal, itu aja yang dicari. Terus Tuhan-Tuhan lainnya ya seperti itu yang pernah saya pelajari. Tapi Tuhan yang satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bedanya apa? Selain menyediakan rumah di surga, Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Itu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Makanya ini diutamakan untuk apa? Percaya dulu pada Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, kamu akan tetap dosa kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan nyawanya buat menebus dosa kita manusia. Maka di sini titik poinnya, kita percaya dulu. Percuma aktivitas kerohanian kalau kita lakukan luar biasa, sudah pelayanan gila-gilaan. Jujur saya kalau urusan pelayanan tuh tidak ada berhentinya. Kadang kemarin aja pulang ada macet dari Kepanjen, pulang sampai jam 8. Sudah mandi, makan sebentar, terus tidur. Tadi bangunnya pagi. Ini tadi menggerutu Pak Yoga, aku bangunnya tadi jam 1. Berangkat untuk Pasuruan ke rumah Malang. Nah, ini suatu pelayanan yang bukan menganggap ini biasa. Ini loh pelayanan seperti ini, tidak kenal waktu, tidak kenal capek, tidak orang di sini sudah. Saya bukan merasa sudah mengalami semua, tidak. Sampai-sampai Tuhan membawa saya kepada pelayanan suatu komunitas di Lansia. Orang ngomong suatu perjuangan yang sangat luar biasa, tidak gampang, atau mungkin banyak pergumulan. Saat ini pergumulan ini makin seakan-akan menempa saya ini, seakan-akan wah semakin luar biasa. Ya, tentang banyak omongan, tentang banyak kehinaan, bahkan seakan-akan kamu tidak ada kekuatannya, sudah ngapain kamu lanjutkan. Tapi di sini saya tidak bawa lansia, ini sebagian saya bawa satu, masih ada yang mau ikut, tapi lainnya memang problemnya di usia ya. Yang satu kakinya sakit, yang satu ada kegiatan, terus mungkin yang satunya ada harus tugas di satu gerejanya. Itu saya tekankan untuk memang harus punya gereja utama. Jadi kita tidak berhenti untuk melayani lansia, akan terus kita lakukan. Karena ini saya yakin karunia yang sudah diberikan sama Tuhan ya, kita jangan sampai toleh-toleh sudah. Lebih fokus lagi, lebih dalam lagi. Padahal kalau mengingat sakitnya di sini banget sudah. Kadang kita sudah kumpul-kumpulkan, kita sudah
sudah satu kasih satu jalan yang fokus hanya untuk menyiapkan diri ketemu sama Tuhan. Sampai saya selalu sering ngomong, tidak ada tertulis pakai materai 100 atau materai berapapun tanda tangan terus kita janjian sama Tuhan untuk kita dipanggil umur sekian-sekian, tidak ada. Jadi mempersiapkan waktu kita. Tapi goncangan, hantaman itu pasti ada. Terlebih lagi berjamurnya PDPD sama gereja-gereja di Malang, menyesakkan. Kadang seakan-akan apa yang kamu lakukan. Sampai saya ingat di salah satu desa di Sidoarjo saya masuk. Saya selalu ke gereja-gereja yang Tuhan tepatkan itu sudah ini loh gereja yang sempurna. Saya bukan mau menyanjung-nyanjungkan suatu gereja ini bentuk waduh dari perjuangan atau apapun. Hanya simpel seperti tadi saja saya berani menceritakan bahwa memang undang Tuhan dulu, satukan hati sama iman kita ke Tuhan dulu. Baru kita melakukan ibadah, baru kita melakukan pelayanan. Kalau itu tidak ada, ngapain gitu? Itu hanya ritual-ritual yang biasa, seperti itu aja. Saya sempat ke satu desa Sidoarjo, namanya desa Sidoasri. Begitu saya masuk pelayanan bersama lansia waktu itu juga. Begitu kita masuk di salah satu gang sebelah gereja itu tertumpuk suatu peti, banyak peti, ngeri ya. Begitu masuk lihat peti wakai tumpuan. Kaget saya, dan saya memang nyata saya baru tahu gitu. Ya namanya lebih tahu saya tanya, simpel aja gembalanya ngomong untuk melayani lansia yang tidak mampu. Kita akan layani dari mulai meninggal sampai selesai penghiburan. Ini jarang sekali. Saya temui malah di Pimpong yang tahu itu jemaatku, apalagi kalau sudah lansia. Terlebih lagi saya pakai istilah yang maha hadir, jemaat maha hadir. Saya sampai pakai istilah itu, saya tidak takut saya dimarahi, saya dimusuhi, saya mau diomongkan kayak orang-orang suci aja. Memang nyata saat ini jemaat di Malang lansia ini maha hadir. Maha hadirnya di mana? PD sana hadir, PD sana hadir, gereja sana ada ibadah hadir semua. Nah, belainnya fokusnya bukan ibadah untuk mewujudkan ibadah sejati seperti ini. Kok mulai kayak kota noporan, ono bandengin kan, ono petik bakarin kan, ono numpuk kupon untuk saluran mulai untuk beras. Ini salah satu dari jemaah lansia yang saya bawa, yang dulu pernah kesaksian membantu rumah tangga sampai taat 45 tahun dan dia ubahkan sekarang dari mau ikut pelayanannya dan tidak pelayanan ya bos itu. Enak kan Tuhan itu, nyaman kan Tuhan, luar biasa. Dan kembali lagi yang tadi seakan-akan maha hadir di sana sini dan hadir bukan mewujudkan suatu ibadah yang sejati. Belainnya itu tadi. Oh, kono kayak bandeng, gak usah tekono, wis tekono kene, no ayam bakare. Dek kono 3/4 beras, lu masih dikunjungi. 3/4 beras dibagi. Kok gak kayak 1 kilo pisan ya. Lapo kok 3/4 gitu. Tapi ya hadir. Dan yang luar biasanya saya sampai geleng-geleng kepala orang sangat ngomong kok nemen gitu ya. Betul, nah ini kesaksian yang saya memang alami dan saya lihat sendiri. Kalau tidak seperti ini, saya yakin di sini dia juga banyak lansia. Tapi dengan seorang gembala yang memberikan satu tuntunan yang luar biasa, tidak akan oleng, tidak akan fokus. Ya saya ceritakan kok seperti tadi, kalau kita menetap di satu gereja, kita menjadi jemaat, bahkan sudah paten di situ, gembala pun pasti memikirkan. Sampai katakanlah maaf kata di hari baikmu kamu meninggal, gereja yang dipakai untuk penghiburan itu pasti gereja gembala, bukan gereja lain. Saya sampai menakut-nakuti seperti itu. Tidak memikirkan kalau di hari baik kita dengan kita maha hadir, kalau di hari baik kita anak hidup kita mau cari namanya kita Kristen ada penghiburan gereja ini diem. Bingung enggak? Bingung banget cucu kita, betul enggak? Oh nang kono iki gereja sana bukan. Lu tadi pernah di sini. Iya nama mana
hadir ibadah lansia. Di sana lagi sama. Mau memangnya malah hadir di mana-mana ada, bingung nggak? Pusing nggak seperti itu? Nah ini daripada hadir mati. Jadi saya sendiri sudah ngomong ini bukan kesalahan jemaat lansia, juga bukan kesalahan gereja. Menurut saya bodoh, salah aja. Coba kalau diutamakan dengan keadaan ibadah dimulai seperti ini, jujur menyembah, fokus sama Tuhan. Tidak perlu diajak jemaat lansia ini dulu. Tidak nyeritakan tentang bandengnya, tidak nyeritakan tentang ayam bakar, tidak tentang konsumsi macam-macam, jajan dan lain-lain, sembako. Tidak usah, itu dulu dibuang. Tadi dibawa untuk menyembah, fokus sama Tuhan, cari firman Tuhan. Paten sudah. Tak tergiur bahwa orang kayak ibu-ibu belum ke sudah. Saya tetap fokus di sini. Setuju tidak dengan keadaan itu? Pasti setuju. Tetapi bukan kaset. Saat-saat ini kebangetan tentang bisa ngomong sudah. Sampai maaf kata, sampai ke rumah penghiburan. Jadi aduh, mungkin pernah saya ceritakan ya. Jadi ke rumah penghiburan itu bukan terfokus untuk datang untuk ikut berduka, bukan. Ya fokusnya sama-sama itu sudah. Pakai ayat, kalau saya sudah negur itu pakai ayat itu, Pak, lebih baik kan ke rumah duka daripada ke pesta pora. Ya sangat betul. Tapi saya balik, kamu pesta pora di rumah duka. Loh kok bisa Pak Wijaya? Meja satu roti entek pindah situ. Situ entek kacanya pindah situ. Itu saya boncar, saya lakukan, saya proteskan. Tak ada, masuk kiri, masuk kanan sudah. Dan endingnya yaitu ada salah satu penghiburan seorang yang ternama di situ dipasang sampai brimob banyak sudah. Tangkap brimob, pulang digendas kaos lansia. Yang malu juga anak cucunya, ya dia sendiri, betul enggak? Ini mungkin diomongkan dari 2 tahun yang lalu saya sudah ngomong sampai ngomong kan bisa meninggal. Bukan apa Wijaya kenal bisa mati aku dulu enggak. Kamu saya tak buka sih mati kenal lucu enggak? Alasannya itu banyak. Oh aku kenal bisa meninggal. Namun seperti dibuka mau dibuka kenal enggak? Ini loh kamu. Ya kalau memang bukan kenalan ya tidak usah datang. Apalagi datangnya selalu di hari terakhir, khususnya pemakaman hari yang terakhir sudah banyak sudah soto, sate, angsle, orang habis uang kabeh situ, ambil lengar gitu ya. Ya ini ilustrasi aja. Saya yakin tempat ini tidak ada. Saya yakin di sini lansia benar dibawa untuk menyiapkan diri. Lansia itu saya kembali ingatkan, kita banyak beribadah ini untuk menyiapkan diri ya, setuju ya. Saya pun entah lagi lansia, tadi Pak Yoga 36, saya 50. Seakan-akan kok kurang tua sih, tak nyinggung jenggot saya paling tua sih, tidak tua. Kemudian saya alami lansia umur segitu saya masih 50, saya ini masih pra lansia, 55 pra lansia, 60 lansia, 60 ke atas, 70, 80 lansia teman sudah. Di nomor 1 tadi percaya pada Tuhan Yesus. Agar kita yakin bahwa Tuhan itu sudah menyediakan tempat di surga yang sangat indah. Kita sudah tidak usah bingung. Kita sudah merasa cukup, ada satu rumah, tidak usah ditumpuk-tumpuk sampai 9 lantai, tidak usah sudah dilebar sampai 1 hektar. Ngapain? Kamu ya cuma seorang, ya kan? Kamar 1 kadang-kadang sekeluarga sudah cukup. Tapi Tuhan menyediakan tempat yang terindah, yang luar biasanya itu kekal. Tidak akan kena bencana, tidak akan kena hal-hal yang buruk, tidak ada sudah. Terus kita disuruh menjaga kekudusan diri. Nah ini juga penting. Kita percaya, kita sudah yakin di sana pasti ada tempat yang disediakan sama Tuhan yang terindah. Tapi kita tidak menjaga kekudusan diri, tidak akan ada tempat di sana. Itu pasti. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya tidak nyambung-nyambungkan.
Di sini ayat sangat luar biasa. Tujuan ibadah adalah mewujudkan ibadah yang sejati. Kalau kita hanya beribadah seperti hal-hal biasa, hari Minggu datang, ada doa malam datang, ya sudah, itu ibadah menurut saya hanya liturgi, hanya satu kegiatan orang Kristen. Untuk apa sih? Datang sama Tuhan, cuma itu aja. Tapi kalau ini difokuskan lagi untuk benar-benar saat ini, saya selalu ngomong, ayo mulai jemaat-jemaat saat ini lebih dewasa lagi. Lebih dewasa, nggak harus mau jadi seorang khotbah atau macam-macam, enggak, sudah mewujudkan ibadah yang sejati. Konek sama Tuhan ini lebih dekat lagi. Nah itu sudah luar biasa. Jadi ibadah kita tidak akan sia-sia. Dan kita kembali lagi dengan yakin dan percaya, oh benar, Tuhan yang diangkat tempat terindah buat setiap kita percaya untuk menempati tempat yang luar biasa indah dan kekal di surga. Terus yang berikutnya, supaya kita benar-benar yakin bahwa Tuhan menyediakan tempat di surga, kita harus apa? Yang bisa menempati tempat di surga hanya yang melakukan atau taat pada firman Tuhan yang bisa tinggal di surga. Ini kembali lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi fondasi buat pegangan kita. Kembali lagi, kita sudah rajin beribadah, mewujudkan ibadah yang sejati, sudah connect sama Tuhan, percaya, yakin, kita nggak ada pegangan pada firman Tuhan. Saya yakin tempat ini pasti setiap hari ada share renungan dari gembala, itu pasti. Itu aja dulu, mengikuti sudah, oh ini firman dari hari ini, kita renungkan, kita baca berulang kali, bahkan lebih lagi ya tanpa dilakukan cuma coba kita untuk melakukannya. Nah ini berarti kita punya fondasi, kita punya pegangan bahwa firman ini akan membawa kita percaya lebih lagi dan yakin wis nyantai, wis hidup tenang, wis Tuhan sudah sediakan tempat di sana. Tapi harus itu tadi, firman benar-benar harus. Ya saya bukan sok ya, saya sudah tidak terasa nulis-nulis renungan, saya share di Facebook, Instagram, mengikuti AI, mengikuti digital saat ini. Saya dapat hikmat waktu itu, pernah saya ceritakan di sini, seorang lansia tidak bisa nulis, tidak bisa baca, dia tidak pernah sekolah SD, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, sudah. Dia kepingin kalau ada satu ibadah, aku kepingin daftar, cek bisa masuk di grup. Kalau grup, kalau mau telepon kan otomatis video grup atau video call grup ya. Dia kepinginnya itu aku mau daftar ya, daftar namanya gitu ya, ibadah itu nanti pakai aplikasi bisa. Dengan suara saya suruh ngomong di grup, nanti berupa tulisan. Daftar nama ini ibadah ini. Tidak sekolah, tidak bisa bocor, tidak bisa nulis. Berarti mulai bisa nulis, ngomong dari tulisan. Namanya manusia pasti ada. Tapi ini hikmat yang terakhir yang saya rasakan. Namanya manusia, ingin lebih lagi. Aku kepingin tahu renungannya Pak Wijaya ini ditulisnya apa. Kepingin bocor, tapi tidak bisa bocor. Pak Wijaya iso nggak Pak Wijaya diganti suara? Tadi suara jadi tulisan, sekarang minta tulisan ini jadikan suara dengan aplikasi bisa. Sangat gampang dan akhirnya itu terjadi. Sangat senyap sekali, nggak bisa nulis, nggak bisa bocor. Saya ini bisa nulis, bisa bocor pakai aplikasi. Dan di sini saya dapat hikmahnya luar biasa. Setiap pagi saya share di situ. Karena kembali lagi pelayanan di saya lansia ini nggak suka baca. Terlebih lagi renungannya sangat panjang, betul nggak? Wes tadi fokus sudah baca, paling baca ayat itu renungannya tinggal sudah. Dan dari hikmat ini saya diberikan satu hikmat, kembali lagi tadi ini bisa saya modifikasi. Saya fokuskan pada satu gambar itu pemandangan. Cari gambar pemandangan gampang sudah. Ya mau di Facebook, di Google sudah banyak. Cari pemandangan yang indah. Nah, di situ saya kasih suara, ayat dan renungannya. Itu lebih nangkep lagi. Dan itu saya share di Facebook dan luar biasanya ternyata lebih banyak yang lihat. Wah, itu jadi berkat. Bahkan sampai ada yang melihat itu 12.000 tayangan. Nah, saya nggak cari duit di sini di Facebook, nggak cari duit saya. Syaratannya sangat banyak. Jadi kalau katakan
katakanlah follower cuma 5.000, 7.000, seakan-akan bangga, waduh di sana jutaan, nggak usah dapet, ngapain gitu. Lebih baik kesempatan ini buat nge-share renungan, buat muliakan nama Tuhan, itu yang penting. Ya, karena tempat di sini juga sama, ayo belajar digital atau mungkin belajar AI, belajar kemajuan teknologi ini, ya ayo kita modifikasi buat pemulihan nama Tuhan. Banyak cara sekali. Ya betul enggak? Mau ada gambar dikasih AI belakangnya Tuhan Yesus bisa, mau minta dirangkul Tuhan Yesus bisa. Ini luar biasanya nih. Ya, tapi kembali lagi kamu pakai untuk apa? Kalau untuk memuliakan nama Tuhan itu luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, tadi hanya yang melakukan atau taat pada firman Tuhan yang bisa tinggal di surga, itu pegang aja dulu. Jadi kalau kamu tidak taat, kalau kamu tidak pegang firman Tuhan, ya jangan berharap kamu mikir waduh rumahku sudah disediakan di sana. Abal-abal sudah itu. Mikirnya harus percaya sudah saya disediakan tempat yang terindah di sana. Tapi kamu nggak taat, kamu nggak pegang pada firman. Kembali lagi nomor 3 ini diingatkan. Kita nggak akan ada di sana, nggak ada di surga. Yang terakhir supaya kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang terindah di sana buat kita. Hanya yang bertobat dan berbuah roh yang dikenal kerajaan surga. Ini kita kayak sudah jadi pelayan luar biasa, jadi pembicara terkenal sudah, pelayan mungkin luar biasa sudah, tapi kita tidak mewujudkan suatu buah roh, ya percuma sudah. Jadi tidak gampang untuk tinggal di sana itu, ya. Saya yakin bukan masalah berat-beratnya, terlebih lagi untuk mewujudkan satu buah roh itu waduh sulit, tidak gampang. Saya pun bawa yoga ini bukan seakan-akan bahwa ini loh buahnya Pak Wijaya. Tidak ada dia ini saya yakin untuk maju ke depan ini untuk kesaksian. Sama saya dulu dibawa Bapak Tuhan, saya dibawa pendeta Yunus, pendeta Ongko Wijoyo, setelah kesini saya dibawa ada kesaksian. Nah ini loh yang harus kita tiru. Ini loh namanya buah roh. Ya kalau hanya jadi pembicara untuk membesarkan kita sendiri, untuk kita viral, ya ini tadi janji yang nomor 4 supaya kamu dapat tempat di surga. Hanya yang bertobat dan berbuah roh yang dikenal kerajaan surga. Bertobat seakan-akan aktivitas gereja dilakukan semua, pelayanan dilakukan semua, itu belum. Yang ditekankan lagi buah roh. Saya lihat tempat ini kursi-kursi kosong juga masih ada. Saya juga bukan menyoroti, saya juga beberapa kali di sini saya tahu perkembangannya sangat luar biasa. Tapi kita juga mau memikirkan tentang apa? Jemaat pun harus memiliki apa buah roh yang saya harus lakukan. Kembali saya selalu ngomong bahwa gembala pun ada keterbatasan. Gembala pun bisa kita jadikan panutan. Kadang keterbatasan apa yang ada pada gembala ini tidak bisa dilakukan. Cari jiwa aja sudah diucapkan terus, sudah mungkin gembala sudah memberikan teladan, ayo. Nah ini kita diingatkan, ayo kita menghasilkan buah roh. Jemaat-jemaat juga menghasilkan buah roh. Samping kiri kananmu itu masih ada bangku kosong. Nah ceritakan di luar sana tentang kasih Tuhan Yesus, tentang rumah yang sudah disediakan. Ceritakan di sana. Dan saya yakin nanti setiap jemaat menghasilkan satu buah roh sudah. Masya kursi yang ditumpuk sana nanti kita lakukan. Setuju tidak kalau ini dilakukan? Apa cukup wis tak jadi jemaat aja wis pokoknya kan harus manut pada gembala, mengikuti gembala. Kata-kata ini yang saya selalu pakai, fokus lurus tulus tanpa modus. Wis itu sudah saya lakukan. Saya fokus lurus tulus tanpa modus. Nomor 4 ini dikaki. Jangan hanya jadi jemaat. Coba hanya itu aku fokus aku pelayanan. Bangku-bangku kosong ini tugas kita juga. Betul kan? Saya sering mengimani, dan saya lakukan dengan bukan merasa ini lo suara kudus, ini lo bahasa roh yang luar biasa. Jemaat waktu itu cuma ada 5, duduknya mencari. Saya cuma ngomong, katanya 1-2 orang berkumpul, butuh 1-2 orang mencari. Kursinya pakai, ada mungkin puluhan. Jemaat yang saya hadiri cuma 5. Umur 1
kawannya masih maju. Saya cuma mengasihkan satu motivasi saja. Setiap jemaat yang hadir harus duduk di depan. Dan kita punya iman, punya keyakinan, biar bangku yang kosong di belakang Tuhan sediakan untuk jiwa baru. Itu kita imani. Oh, saya merinding banget waktu itu saya datang, besoknya lumayan tambah ramai. Dari 5 gak usah mencar-mencar, sok-sok ngomong 1, 2, orang 3 berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Tapi kalau mencar-mencar, orang sungguh-sungguh nggak kenal satu dengan lainnya. Kalau kumpul kan enaknya masih ada itu. Nah, imannya sama keyakinannya, bangku kosong di belakang, Tuhan pasti sediakan buat jiwa-jiwa baru untuk datang tempat di mana kita beribadah. Ya, kita kemuliaan buat Tuhan. Kiranya dengan ini sekali lagi bisa menguatkan kita semua, terlebih iman kita untuk percaya, untuk lebih yakin lagi bahwa Tuhan benar-benar menyediakan rumah yang terindah di surga buat kita. 4 kriteria tadi. Kalau hanya mempercaya toh tidak ngerti tentang kriteria tadi, wis bengok-bengok tentang rumah sudah disediakan yang terindah di surga. Podo ae pikirannya ya tetap rumah di dunia. Tapi kalau sudah dengan 4 itu tadi, wis kita makin yakin sudah hidupmu pasti akan tenang. Tidak akan bingung keadaan apapun, sikon apapun sudah. Bahkan mungkin hari-hari ini bencana kita tidak tahu, mau ada tsunami besar dan lain-lain, kita akan tenang. Karena kita sudah fokus sama 4 ini untuk apa? Saya yakin sudah ada tempat yang terindah sudah disediakan di surga. Kita mau dipanggil kapanpun kita sudah siap. Karena sudah ada yakin dan percaya tadi. Ya, saya akan menyanyikan satu lagu untuk mengakhiri firman hari ini. Saya undang untuk Ibu Liliana maju bantu lagu ini. Ya, ini lagu ini buat menguatkan kita semua. Mungkin hari ini kita masih mengalami suatu masalah pergumulan. Mungkin jiwa kita ini meronta-ronta, ingin bertanya. Saya pun pernah mengalami jiwa ini ingin bertanya, Tuhan, apa masih kuat Tuhan? Apa masih sanggup Tuhan? Keadaan semakin seperti ini, tidak mampu aku. Tapi yakin ada satu iman yang terus akan berkata membawa kita ini percaya. Firman hari ini akan membawa keyakinan kita bahwa aku sudah disediakan tempat yang terindah di sana. Kita yakin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
penyertaan-Mu Tuhan, terkhusus Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat tempat ini Tuhan, Kau urapi Tuhan, Kau pakai semakin luar biasa Tuhan, Kau pancarkan sinar kemuliaan Tuhan tempat ini Tuhan. Kiranya Kau akan kirim jiwa-jiwa baru tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, hanya untuk membesarkan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat gembala tempat ini Tuhan, Pastor Endang Tuhan, Kau terus pakai Tuhan semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, Kau akan pakai Tuhan menjadi teladan kepada firman. Saya juga doa buat pelayanan di tempat ini Tuhan, Kau pakai semakin dahsyat Tuhan. Turunkan kasih-Mu buat setiap mereka Tuhan. Turunkan teladan kesetiaan buat mereka Tuhan, agar mereka melayani dengan kemurnian iman ya Tuhan. Yakin dan percaya berkat akan turun atas mereka. Kesehatan, perlindungan, berkat bahkan kebahagiaan yang luar biasa Tuhan bersama keluarga-keluarga mereka. Terus pakai mereka Tuhan jadi teladan Tuhan, untuk benar-benar melayani Tuhan, terfokus hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terkhusus terima kasih buat firman hari ini Tuhan, yang semakin menambah keyakinan iman kita Tuhan. Bersama-sama percaya Kau telah menyediakan rumah terindah yang kekal di surga sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini akan dibawa pulang jadi berkat yang terindah Tuhan, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang telah menerima berkat firman Tuhan dari surga. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya udah berdiri dulu? Saya kok tadi seneng sama lagu yang Ojo sambat wae. Boleh ya? Ayo saya ajak WL sama singernya lebih semangat lagi. Kita bareng-bareng menyenangkan hati Gusti Tuhan Yesus. Kita bareng-bareng memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang mungkin hari ini boyoknya sakit, enjoknya kumat, akhirnya tidak percaya akan dijamah lewat gerakan kita. Roh Kudus akan menjamah pribadi. Oh,
Baik, silakan dulu Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memberikan pesan dari Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati memuji dan mengucapkan terima Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang menyiapkan setiap kami Bapa untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kudus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berikan persembahan buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan, kiranya ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan hadir untuk memberkati dan menyertai kita semuanya. Sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, kita akan dengar dan kita akan perhatikan info selama sepekan ini. Shalom, kalian geraha mujizat. Mari sama-sama kita akan menyaksikan info sepekan. Doa pagi setiap hari jam 4:30 pagi. Setiap hari Kamis jam
mujizat. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Ibadah Youth Generation siang Sabtu jam 5 sore. Ibadah raya umum yang pertama setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya umum yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Ibadah raya anak yang pertama setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya anak yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Selamat ulang tahun untuk Sule Oka 22 Oktober, Ibu Umar Hantari 22 Oktober, Ibu Sulis 24 Oktober. Ibu khusus ibadah pria Galeria Selasa 21 Oktober 2025 jam setengah 7 malam tempat di rumah Bapak Agung Mahmudrejo. Demikian ikhlas maka Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi info khusus untuk minggu ini ada ibadah pria Galilea Selasa tanggal 21 Oktober 2025 jam setengah 7 malam mengambil tempat di rumah Bapak Agung Mahmudrejo Ngeduwi Diri. Kiranya semua kaum pria bisa hadir dan kita berfellowship untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Wijaya bersama tim Diskokam ya. Diskokam itu Yesus tolong kasih. Saya yang sudah memberkati kita pada saat pagi hari ini, buat menolong dan memakai tim Diskokam ini menjadi berkat di manapun ada. Begitulah kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan. Indah dan kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Tes.
memberikan kekuatan kepada kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Kami bisa mempercaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang sudah menyediakan rumah bagi kami, rumah di surga, rumah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi rumah yang dibuat oleh Allah sendiri, rumah yang kekal ya Tuhan. Itu sebabnya kami percaya kepada Engkau. Dan kami mau terus hidup dalam kekudusan, melakukan ibadah kami, mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau terus belajar taat, setia untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu hidup kami hari bertambah hari, mengalami perubahan dari hari ke hari, dan bisa menghasilkan buah roh, buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Itulah kerinduan kami bersama. Dalam pagi hari ini firman-Mu Kau meteraikan dalam setiap hati kami. Bukan hanya sebatas kami mendengarkan, tetapi kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih sehingga ibadah kami, pelayanan kami bukan hanya pelayanan ibadah yang rutinitas, tetapi mendatangkan berdampak dalam kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Bahkan pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan kepada Engkau, di hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati tim Yesus kami yang sudah melayani kami pagi hari ini. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan kepada mereka. Kau perlengkapi mereka lebih lagi menjadi berkat dimanapun mereka berutus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau juga melihat kami, anak-anak-Mu yang datang kepada Engkau. Tuhan, kami percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Engkau tahu apa yang menjadi beban kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kesungguhan hati kami kepada Tuhan, ketika kami fokus kami kepada Tuhan, kami datang untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini Tuhan, baik pergumulan kesehatan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, masa depan anak-anak, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang Maha Tahu, dan Engkau Allah juga yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami. Karena Tuhanlah sumber jawaban setiap persoalan yang kami hadapi. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini Kau memberkati. Biarlah mereka menjadi pelayan yang semakin bersemangat, semakin bergairah, semakin mengasihi Engkau, semakin bertambah-tambah cintanya dalam melayani Engkau. Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menyertai dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami, Engkau memberkati. Bahkan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan tolong, Engkau juga yang akan menolong mereka. Dengan bertambahnya usia, mereka akan bertambah cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Akidah sepanjang minggu Tuhan menolongnya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini mereka sakit Tuhan, yang tidak bisa ke gereja karena sakit, yang harus Tuhan beristirahat di rumah. Kami bersatu hati berdoa untuk Bapak Huta Barat, dan berdoa untuk Bapak Ibu Elisabeth Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Mujiase dan untuk Bu Niken. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon belas kasihan turun atas mereka Tuhan. Kami percaya kuasa darah Yesus yang sanggup menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dengan sempurna ya Tuhan. Bahkan yang lain yang sakit dalam kondisi sakit, Engkau juga menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Mereka yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, baik korban syukur mereka
Mereka yang belajar mengembalikan miliknya Tuhan, belajar taat melakukan firman-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan dengan iman, maka apa yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Dan manakala usai dari ibadah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menolong kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkati pelayananmu. Ketika engkau di rumah, keluar rumah, jadi Tuhan keluar masuk, Tuhan yang akan menjaga dan menyertai engkau. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin.